Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring doa dan salam semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru saja saya selesai menyirami tanaman-tanaman ini setelah tadi pagi tidak sempat melakukannya. Mudah-mudahan air yang tadi saya siramkan bisa menjadi wasilah tumbuh kembangnya tanaman-tanaman ini. Menarik dari apa yang saya perhatikan dengan setiap hari menyirami tanaman, ternyata tanaman bukan hanya memerlukan tanah yang gembur, bukan hanya dipupuk, tapi juga tanaman harus disirami tiap hari agar kebutuhan tanaman terhadap air terpenuhi. Terlebih di musim panas ini, ketika 2 hari saja saya lupa untuk menyirami, maka segera saja tanaman-tanaman ini sedikit layu, daun-daunnya menguning dan mengeriput. Seperti itulah kondisinya. Ketika ada salah satu saja syarat untuk hidup tanaman ini tidak terpenuhi, maka tanaman tersebut akan segera meresponnya dengan menggugurkan daun-daunnya, kemudian juga mengering atau bahkan kalau terlalu lama bisa mati. Ini menarik. Jadi kebutuhan tanaman terhadap air itu mutlak. Tanaman, mungkin ada beberapa tanaman yang tahan lebih lama meskipun tidak disiram tiap hari, dan ada beberapa tanaman yang memang harus disiram setiap hari. Seperti itu pun dengan hati kita. Kebutuhan hati kita terhadap zikir jauh lebih penting daripada kebutuhan tanaman terhadap air. Saya ulang bahwa hati kita perlu disirami dengan zikir melebihi kebutuhan tanaman untuk disiram dengan air. Kalau tadi saya sampaikan bahwa tanaman ketika tidak disiram beberapa hari saja, maka tanaman itu meresponnya dengan menggugurkan daunnya, menguning atau bahkan mati. Demikian pun dengan hati kita. Ketika kita lalai, ketika kita lupa, ketika kita malas, ketika kita tidak mau berzikir, maka hati kita akan jauh lebih menderita daripada tanaman yang tidak disiram air. Hati yang tidak pernah disirami dengan zikir akan mengeriput, akan mengeras. Al-Quran membahasakannya summa qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijar. Maka hatimu akan lebih keras, bahkan mengeras, bahkan lebih keras dari batu. Seperti itulah hati ketika kita lalai, ketika kita luput, ketika kita lupa, dan bahkan ketika kita mengabaikan hati kita dari kebutuhannya terhadap zikir, maka hati kita akan mati atau setidaknya sakit. Kalau tadi tanaman yang kekurangan air, daunnya akan rontok dan pada akhirnya mati, maka hati yang kekurangan siraman zikir akan terlihat dari bagaimana kita berperilaku, dari bagaimana kita bertutur kata, dari bagaimana kita bersikap, dari bagaimana kita berperilaku. Hati yang keras akan melahirkan gerak jasad yang keras pula. Kata-kata kita kadang-kadang tidak terkontrol. Kita mudah marah, kita mudah mengucapkan kata-kata yang tidak patut. Kemudian sorot mata kita jadi tidak bersahabat, tidak simpatik. Kemudian bibir kita juga susah untuk tersenyum kepada orang lain. Terlebih juga kita akan malas beribadah. Itu ciri utamanya. Ketika hati kita kurang kita benahi, kurang kita sentuh, kurang kita sirami dengan zikir, maka dampaknya yang sangat mungkin kita rasakan, kita akan jadi malas beribadah. Jangankan ibadah-ibadah sunnah, jangankan ibadah-ibadah yang harus memerlukan biaya yang besar, jangankan ibadah-ibadah yang menuntut kita untuk bangun malam hari atau bangun di suasana yang dingin di tengah-tengah orang yang terlap untuk sekedar menunaikan ibadah wajib pun, ketika hati kita tidak dibenahi, ketika hati kita jauh dari zikir,
ketika hati kita sudah mengeras, maka ibadah wajib pun merupakan beban yang sangat berat bagi kita untuk menunaikannya. Jadi itu ciri utamanya, bahwa ketika hati kita kekurangan nutrisi, kekurangan siraman air, kekurangan siraman zikir, kekurangan siraman-siraman yang bersifat batiniah, maka hati kita akan kering kerontang, akan merana, akan kemudian mengeras. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kerasnya hati itu bisa lebih keras dari batu. Kalau batu saja bisa ditembus air, kalau batu saja bisa kemudian menyerap air, maka hati yang sangat keras, ciri keduanya adalah bahwa hati kita akan susah untuk menerima kebaikan, akan susah menerima nasihat, akan susah untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya adalah ketika hati kita sedang tidak baik, tidak nyaman atau keras tadi, maka ketika ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, maka kita menganggapnya itu sebagai teguran, sebagai penghinaan dan lain sebagainya, dan kita meresponnya dengan hal yang tidak baik. Kemudian menganggap orang yang memberi nasihat kepada kita itu orang yang sombong, orang yang sok tahu, orang yang sok-sokan, orang yang sok alim dan lain sebagainya. Berbeda ketika hati kitanya lembut, ketika hati kitanya nyaman, maka jangankan nasihat, even sebuah kemarahan, even sebuah kata-kata yang mungkin tidak nyaman, ketika hati kitanya nyaman, maka hal-hal yang kurang nyaman itu kita bisa reproduksi untuk menangkap hal-hal positif di balik apa yang mereka sampaikan, di balik kata-kata yang tidak nyaman tadi. Jadi jelas sekali bedanya ketika hati kita tidak nyaman, ketika hati kita keras, hal yang baik justru direspon sebaliknya. Sementara ketika hati kitanya baik, hal yang tidak baik sekalipun atau hal yang kurang baik sekalipun akan direspon dengan hal-hal yang positif dari hati kita. Jadi itu sangat penting menjaga hati untuk tetap lembut, tetap bercahaya, tetap memiliki kepekaan dan kelembutan agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan nyaman, dengan tenang, dengan penuh kearifan, dan dengan mudah pula menjalankan kebaikan dan menerima kebaikan dari siapapun dalam bentuk apapun. Jadi itulah pentingnya kita belajar hati. Jadi belajar hati sekali lagi bukan semata-mata kita ingin kaya, bukan semata-mata karena kita ingin disebut alim, bukan semata-mata kita ingin bisa melihat ini dan itu, bukan semata-mata kita ingin jadi orang sakti yang kebal, yang bisa melihat berbagai hal yang tidak dilihat oleh orang umum. Tidak. Belajar hati adalah kebutuhan, zikir adalah kebutuhan kita. Sebagaimana tadi tanaman membutuhkan air, hati kita pun membutuhkan siraman zikir tadi, siraman rohani tadi. Dan sekali lagi saya ulang bahwa kebutuhan tanaman, kebutuhan hati terhadap zikir jauh melebihi kebutuhan tanaman terhadap air. Tanaman akan mati kalau tidak disiram dengan air, hati pun demikian. Hati yang jauh dari zikir akan mengering, kerontang, merana, pada akhirnya sakit dan sangat boleh jadi mati. Hati yang mati mungkin secara jasad kita masih bergerak, mungkin kita masih bisa berbicara, mungkin tangan kita masih bergerak, mungkin kaki kita bisa melangkah, tapi hati yang mati mengakibatkan gerak langkah kita, ucapan kita, tatapan mata kita, perilaku kita seperti robot, seperti bangkai berjalan yang tidak lagi mengeluarkan karisma, tidak mengeluarkan aura-aura positif. Hati yang mati justru akan menampilkan cahaya dan aura yang negatif yang akan menyebar ke sekitar kita. Kalau hati kita tidak nyaman, istri jadi tidak nyaman. Kalau hati kita tidak nyaman, anak juga jadi tidak nyaman. Kalau hati kita tidak nyaman, teman kerja kita juga tidak nyaman. Kalau hati kita tidak nyaman, atasan kita juga tidak nyaman. Semua orang di sekeliling kita akan merasakan efek negatif dari tidak nyamannya hati kita. Sebaliknya, ketika hati kita nyaman, maka istri pun dengan mudah tersenyum, anak pun akan mudah tersenyum,
rekan-rekan kerja kita pun akan merespon dan senang bekerja sama dengan kita. Atasan kita pun tentu akan menghargai kita dan lain sebagainya. Hati yang baik akan melahirkan energi positif, sebaliknya hati yang tidak nyaman akan melahirkan energi negatif. Dan saya yakin kita semua sepakat bahwa kita sangat memerlukan hati yang baik untuk mengeluarkan aura yang positif agar kemudian kita bisa nyaman dalam menjalani kehidupan ini. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.